Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalan at-tamman ala khair bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya lisan ini terus basah dengan kalimat syukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang tak henti-hentinya terus dan terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan kenikmatan yang terbesar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita kepada nikmat sunnah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman tanpa peduli celaannya orang yang mencela. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Masya Allah, ini sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali kita bisa bermujalasah bersama, menimba ilmu. Dan pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat penting, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalah. Ya, hal yang pertama kali Allah tagih dari kita, ya, hal yang pertama kali Allah hisab dari kita, Allah hitung dari kita, Allah minta pertanggungjawaban dari kita, ya, bahkan bukan tentang orang tua kita, bukan tentang istri kita atau suami kita, bukan tentang anak kita, bukan pula tentang harta kita. Iya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ternyata yang pertama adalah apa? Salat. Ya. Karena kalau salat kita benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaluhat shaluha sairu amali." Salat kita benar, ya, maka insyaallah yang lain juga benar. Namun sebaliknya, wa in fasadat, ya, kalau sholat kita banyak kurangnya, banyak kesalahannya, ya, ternyata selama ini belasan tahun atau bahkan puluhan tahun kita sholat, ya, hal-hal yang menurut kita remeh, hal-hal yang menurut kita biasa-biasa saja, masa nggak boleh sih? Ternyata justru itu adalah hal yang paling banyak mencuri pahala sholat kita. Ya, kalau rusak sholat kita, ya, fasada sairu amali, ya, rusak pula seluruh amalan kita. Nah, belum nyala, afwan. Nah, maka sangat penting sekali setelah kita mempelajari, ya, mungkin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW, maka berikutnya adalah kita, ya, coba koreksi, ya, salat kita. Subhanallah, ya. Dalam kitab yang subhanallah sangat berharga ini, Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, ini judul Arabnya, yang artinya penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang salat, atau mungkin versi terjemahannya, ya, itu ensiklopedi kesalahan dalam sholat. Nah, karena ini mencakup hampir 100 kesalahan dalam sholat, subhanallah. Kita sholat 2 rakaat, ternyata salahnya bisa sampai 100. Gimana itu? Ya, itu tinggal berapa pahala kita dari 2 rakaat itu, subhanallah. Dan alhamdulillah, Syekh masyhur Ibnu Hasan Al-Salman, beliau adalah salah satu murid senior Syekh Al-Albani. Beliau menyebutkan banyak sekali kesalahan, dan subhanallah beliau yang beliau cantumkan, yang pertama kali beliau bahas, ya, dalam pembahasan
kesalahan salat ternyata adalah yang banyak yang dilakukan oleh kaum laki-laki, ya. Kata beliau adalah salat dengan pakaian yang membentuk aurat, ya. Ternyata yang dimaksud membentuk aurat adalah salat dengan celana sirwal. Wah, kita kadang kalau katanya baru hijrah ini, masya Allah istilahnya, ya baru hijrah langsung, ya pakaiannya udah nggak kenal istilah celana lagi, ya. Akhi, antum tahu yang jualan sirwal nggak? Masya Allah, itu kayaknya udah, masya Allah, itu udah lempeng banget itu, ya. Nah, ya, ternyata justru yang seperti ini masih, ya, oleh ulama-ulama besar kita, ya, sebaiknya dijauhi terlebih lagi untuk sholat. Nah, bahwa di dalam ulama Hanafiyah mengatakan, ya, kalau seandainya masih bisa ada waktu untuk mengqadha sholatnya, mengulang sholatnya, ya, maka sebaiknya diqadha. Alhamdulillah, masya Allah, ini pekan ini, malam ini sudah mulai banyak yang pakai sarung, pakai gamis. Alhamdulillah, ya, ini bukan karena wah ini kemarin habis dibahas sama Ustadz nggak enak kalau nggak pakai sarung, bukan, lillah, kan gitu, ya, lillah, bukan karena buat nggak enak sama teman, ya, atau gara-gara ya ibu-ibu nih ngingetin terus bawel, ya Pak pakai sarung ya Pak. Nah, bukan karena itu, insya Allah karena lillah kita coba sempurnakan sholat kita, ya, karena disitulah, ya, barometer utama selamat atau tidaknya kita. Nah, makasih juga nih ibu-ibu udah ngingetin bapak-bapak pakai sarung, ya, masya Allah. Nah, taib. Berikutnya yang kedua, ya, tentu saja ini terkait dengan pakaian yang ketat, ya. Ya, meskipun ulama masih membolehkan celana, sholat pakai celana masih dibolehkan. Yang penting celananya tidak ketat betul, ya, tidak betul-betul ketat sehingga, ya, longgar begitu, ya, tidak sangat ketat membentuk bentuk tubuh. Dan kalau kita melihat mungkin, ya, alhamdulillah kalau untuk akhwat perempuan di Indonesia, ya, kita mungkin nggak pernah lihat yang seperti ini, pakai sholat dengan pakaian yang ketat, ya, karena biasanya ibu-ibu kalau sholat pakai apa kalau di Indonesia? Mukena longgar, alhamdulillah, ya, meskipun habis sholat lepas pula, ya. Ya, kita doakan. Nah, tapi kalau di negara-negara lain, ya, negara-negara Islam lain yang tidak mengenal mukena, ya, mereka pakai hijab, sholat, ya, kalau pakaian ketat mereka yang buat keluar, ya, itu buat sholat, itu buat sholat, ya, yang apa namanya modis-modis itu, ya, dengan gaya-gaya lekukan atasnya muncul, lekukan belakang muncul, bapak-bapak tolong jangan bayangkan, ya. Nah, itu buat sholat juga, ini juga sebuah kesalahan. Nah, yang harus kita hindari tentu saja. Nah, yang kesalahan yang kedua yang akan kita bahas, ya, pada malam hari ini insyaallah adalah as-salatu fi athiyab ar-raqiqah asy-syaffafah. Ya, salat dengan baju yang raqiqah, tipis, yang syaffafah, yang tembus pandang. Ya. Nah, kama tukrahu shalah fil malabisil hasiqah, sebagaimana dimakruhkan salat dengan menggunakan pakaian yang ketat, ya, allati bidhiqiha tahqil aurah, ya, yang dengan ketatnya itu bisa mendefinisikan, ya, aurat yang memakainya, syaklaha wa hajmaha, bentuknya bahkan ukurannya, subhanallah, ya, fa innahu la tajuz, ya, kalau tadi tukrah. Namun kalau untuk yang, ya, syaffafa, tembus pandang atau transparan yang masih menerawang, nam fa innahu la tajuzu shalah fi thiyabir raqiqah allati tashuffu amma wara'aha atau tashuffu amma wara'uha. Nah, maka tidak boleh, nggak boleh. Nah, ini haram, ya. Apa itu? Salat dengan pakaian yang tipis, yang bisa, ya, memperlihatkan, ya, kalau boleh diungkapkan dengan ungkapan lain, warna kulitnya,
atau ngebayang lah kalau misalnya pakai baju gitu ya, bajunya longgar ya, kemudian ketika diangkat lengannya itu kelihatan bentuk lengannya ya, lengan bawah maksudnya itu menerawang begitu ya. Nah, kama labisi ba'di al-maftunin al-yawm bihadhihi at-turuz min ath-thiyab ya. Seperti yang dikenakan oleh ya korban-korban mode saat ini ya, yang mereka menggunakan pakaian-pakaian yang seperti ini menerawang sampai hampir-hampir terlihat auratnya ya. Dan subhanallah, musuh-musuh Islam ya, itu memerangi Islam ya, itu disebutkan dengan 3F ya, mungkin sebagian antum tahu ya, 3F apa aja? Fashion. Dengan apa? Fashion. Dibuat cara subhanallah, cara berpakaian kita, cara penampilan kita ya, supaya kiblatnya sana. Bahkan subhanallah, untuk menghidupkan sunnah jenggot aja ya, itu dalilnya mesti ke barat dulu gitu loh. Kan aneh ya, akhi kok antum sekarang enggak akhi ya, mas kok jenggotan gitu ya, biar kayak siapa pemain bola yang jenggotan ya, biar kayak si A si B. Messi jenggotan tuh kan keren, saya jenggotan juga. Kenapa harus berdalil dengan non muslim kan gitu ya. Atau misalnya celana di atas mata kaki, sekarang ngetren akhi di barat. Itu bukan dalil kita. Kenapa mesti kita untuk menghidupkan sunnah saja kita membelanya dengan barat? Subhanallah. Yang sudah ngaji masih ada sisa-sisa seperti ini. Harusnya kita bangga, oh ini sunnah Nabi ya, dapat pahala per detiknya, dapat pahala kita ya. Karena setiap detik pun kita masih menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya fashion, diantaranya juga fun ya, hiburan, ya, joget gini, joget gitu kan begitu, media sosial kan gitu ya. Ya, dibikin anak-anak kaum muslimin itu suka joget, dengan jogetnya ya ala-ala mereka, ya nyanyinya mereka. Gila, suruh hafalan Quran susah. Itu lagu apal itu, masya Allah. Nah, disebutkan ya, F yang ketiga adalah apa? Food ya, makanan ya. Nah, taib, li'annaha asra syahawat wa abidul adat wa lahum min du'ai al-ibahah man yuraghibu fiha wa yufaddiluha lahum ala ghairiha bi anha min al-jadidil la'iq bi mujaddidil fisq wal fujur wa laysat min al-atiqil bali al-madhmum li'annahu qadim. Dan subhanallah, ini musuh-musuh Islam ini mereka sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah aib dan celak ya dalam pandangan syariat. Subhanallah, kalau kita lihat pakaian-pakaian ya orang-orang zaman sekarang dibandingkan 50 tahun yang lalu, yang paling ekstrim sudah barat, orang barat. Kalau kita hadirkan orang-orang barat 50 tahun yang lalu ya, kemudian melihat pakaian orang-orang barat sekarang, jijik. Subhanallah. Tapi sekarang kenyataannya justru kaum muslimin merasa bangga mengikuti tren tersebut. Nah, kenapa ini bisa tetap lestari? Karena ya mereka sudah terlanjur menjadi budak hawa nafsu ya, dengan tradisi-tradisi yang tidak benar, diperparah dengan apa? Ya, ada orang-orang yang mengaku dirinya adalah penyeru kebebasan. Kebebasan ya. Dan mengajak orang-orang untuk apa? Menyukai model busana tersebut ya, dan berbusana dan berusaha juga ya meyakinkan bahwa busana seperti itu modern kan gitu ya, trendy, apalagi
modis dan seterusnya yang mereka bilang ini lebih pantas untuk zaman sekarang, ya. Anak remaja pakai kerudung kayak emak-emak, oh subhanallah, ya, dikata-katain nggak modern, nggak gaul, kan begitu ya, subhanallah. Nah, sedangkan pakaian syar'i dianggap ya tinggalan zaman dan tidak kuno, subhanallah. Kalau seandainya, ini logika aja ya, sebelum kita sebutkan dalil-dalil, kalau seandainya ya makin terbuka aurat itu makin modern, ya, makin maju, maka generasi yang paling maju itu, paling modern itu generasi apa Pak? Dinosaurus. Kalau ada dinosaurus tuh, ya enggak? Ya, enggak ada yang pakai baju. Ya. Mana ada binatang pakai baju? Kan begitu. Ya, pakai logika saja. Ya, katanya makin terbuka makin modern. Waliyadzubillah. Nah, pakai antisip seperti ini, wa min hadzal bab, nah as-salat fil malabisin naum, ya, al-biyamat, ya, bijamat atau piyama, ya, termasuk juga sholat yang bahannya tipis, biasanya adalah piyama-piyama yang berbahan tipis, ya. Sholat dengan piyama, baju tidur, ya kan, biar adem kan yang tipis ya, namun kadang seringnya yang tipis-tipis ini kadang tembus pandang. Nah, Imam Al-Bukhari ya meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, nah, kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qama rajulun ilan nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu 'ani sholati fi thawbil wahid, bertanya ya, salat dengan satu lembar kain hukumnya bagaimana? Faqala awa kullukum yajidu thawbain, apakah tidakkah kalian bisa pakai dua kain? Thumma sa'ala rajulun Umar faqala idza wassa'allahu fa'awsi'u, kalau seandainya kita bisa menutup aurat kita, Allah lapangkan rezeki kita untuk menutup aurat kita dengan lebih sempurna, lebar-lebar, tebal juga tebal, nah fa'ausi'u, maka lakukanlah hal tersebut, ya. Shalla rajulun fi izarin warida, ya. Seseorang hendaknya bisa salat, nah, izar wadida, izar itu pakaian bawah ya, pakaian bawah, sedangkan rida pakaian atas. Kalau kita lagi umroh, biasanya kita pakai berapa lembar kain? Dua ya. Itu bagian bawah itu disebut dengan izar, yang buat sarungan itu. Sedangkan yang atas disebut dengan rida. Dan kalau kita tahu, subhanallah, hari-harinya Nabi kita Muhammad SAW itu pakainya sederhana itu. Nabi SAW hari-harinya justru ya pakai izar warida, dua potong kain itu. Makanya nggak heran kalau misalnya, nggak perlu bingung gila kita ketika Nabi Muhammad SAW kalau berdoa ngangkat tangan kok kelihatan putih ketiaknya, ya karena selendangnya keangkat kan begitu, ya kan, belahannya lebar sekali gitu kalau cuma dililit di tubuh saja tanpa dijahit. Nabi SAW kalau di khairun nasi, manusia terbaik, subhanallah, ya, manusia terbaik, ya, yang kalau minta apa aja sama Allah pasti Allah kasih, nggak mungkin nggak Allah kasih. Itu kalau tidur, subhanallah, bangun-bangun, ya, perutnya itu ada bekas tikarnya, tahu ya tikar yang anyaman itu, ya, itu membekas di perut beliau, di samping sisi perut beliau, subhanallah. Ini yang biasa Nabi SAW pakai. Nah, Umar bin Khattab ya berkata, ya hendaklah ya paling tidak orang itu mengenakan sarung, ya pakai selendang, pakaian atas maksudnya, atau pakai sarung dengan gamis, ya nggak mencukupkan dengan gamis saja, karena kalau misalnya gamis saja, ya zaman dulu terbatas sekali pakaian, orang pakai gamis ya udah nggak ada daleman, ya. Makanya, iya betul, makanya dilarang zaman Nabi SAW itu kalau lagi sholat Jumat,
ya, itu duduk begini, duduk apa namanya, posisi jongkok, ya, posisi jongkok, namun maaf, duduk plus jongkok, gimana ya menggambarkannya ya. Nah, ya seperti akhi yang di sana itu, seperti itu. Apa itu namanya itu? Ya, kalau bahasa Arabnya ihtiba ya, ihtiba, yaitu melipat paha dan betisnya, kemudian memeluknya, gitu ya. Ya kadang enak ya buat nyender ya. Kalau orang-orang Yaman bahkan biasa punya kain khusus yang melingkar buat ihtiba, ya, buat duduk seperti itu. Ya dilarang, kenapa? Menerawang dari ya sisi apa namanya khotib. Ya, karena umumnya nggak pakai pakaian dalam, maka kata Umar, gamis atau dengan pakaian bawah sarung, atau sarung dengan mantel. Nah, atau celana panjang yang lebar. Ini beliau masih membolehkan ya sarawil, namun harus yang lebar. Dan pakaian atas ya, atau celana panjang dengan gamis, atau celana ya panjang lebar dengan mantel ya, atau celana pendek dan mantel, atau celana pendek dan gamis. Mantel yang dimaksud adalah biasanya orang-orang Arab itu dia pakai gamis, kemudian ada lapisan luarnya itu, kayak biasa Raja Salman gitu ya, abah seperti itu ya. Atau disebut dengan kubba. Nah, tujuannya apalah? Maksudnya melapis-lapisi apa namanya pakaian seperti ini ya, supaya kalau misalnya satu kain belum cukup tebal untuk menutupi aurat yang di dalam, paling tidak sudah ditambah dengan kain berikutnya. Ibu-ibu biasanya kalau ada kerudung itu pakai apa nih, bahan apa itu? Sifon ya, atau yang agak menerawang, apa itu? Seruti atau sifon itu? Ya. Itu jangan satu lapis saja. Ya, jangan pakai satu lapis. Sebagian subhanallah pakai kerudung, ya, pakai kerudung dililit saja di kepala, telinganya kelihatan. Boleh nggak buat sholat? Nggak boleh. Ya. Apakah kain itu haram? Tidak haram kalau dilapis beberapa lapis sampai menutupi aurat. Nah, ini pernah juga ana melihat itu. Nah, ini hati-hati, khususnya ibu-ibu. Kalau lagi bepergian, biasanya ada yang namanya mukena traveling gitu ya, yang buat bepergian. Subhanallah, sekantong kecil itu, ya, kecil, ringkas gitu kan. Jadi orang suka dibawa untuk apa namanya bepergian, sholat. Masya Allah, ini yang beli berarti dia perhatian betul sama sholat. Ya, karena bepergian pun masih kepikiran, oh ya saya mesti sholat, beli ini. Nah, namun yang harus ditambahkan lagi, perlu ditingkatkan lagi, perlu di-upgrade lagi adalah, coba perhatikan ya, bahan dari mukena tersebut. Ya, bahan dari mukena tersebut. Biasanya subhanallah, kalau kain bisa dilipat ya, diringkas ya, seringkas itu, mungkin kalau kita bandingkan tuh segenggam tangan orang dewasa itu tipis sekali itu. Ya, apalagi kalau misalnya kalau safar itu kan di ruang terbuka, ya gak? Kalau ruang terbuka kan cahaya kan banyak ya kan, cahaya matahari apalagi, ya. Itu subhanallah, kalau lagi terang sekali, mungkin kalau lagi agak gelap belum terlihat betul kalau kain itu menerawang. Namun kalau sudah kena cahaya matahari di tempat terbuka, itu jelas sekali itu. Kalaupun nggak betul-betul kelihatan, bisa dibedakan warna kulitnya, itu membayang. Ya, jadi kebayang ya, kalau misalnya pakai kain lebar, ya, terus di belakangnya ada cahaya matahari, Allahu Akbar, itu bentuk tubuhnya kelihatan. Ya, bentuk tubuhnya masih tetap kelihatan. Nah, yang seperti ini dihindari. Jadi silahkan ya, dicek kembali ya, baju-baju yang ada di lemari. Ya, kiranya mana yang masih tipis, nah itu jangan dipakai buat sholat. Buat tidur aja nggak apa-apa ya, buat tidur nggak apa-apa, biar adem. Nah, tapi ketika pakai sholat maka dihindari. Nah, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang pernah melihat Nafi'. Nafi' ini adalah pelayan beliau, budak. Ya, cuman subhanallah ya, level budak zaman dulu, zaman sahabat ya, sama orang merdeka sama zaman sekarang itu beda. Ya. Budak zaman dulu aja ahli ilmu, masya Allah.
Ya, padahal kita tahu budak itu artinya orang yang kesibukannya itu sibuk dia. Harus setiap saat selalu setia melayani tuannya. Ya, gak punya waktu luang. Apalagi buat belajar. Tapi subhanallah, berkahnya hidup dengan para sahabat, ilmu itu melimpah di sana. Subhanallah. Bukan karena bukan karena keterpaksaan dia, karena ada kemauan. Karena ada kemauan. Ya, subhanallah. Bahkan dikisahkan zaman dahulu, ya, ada orang yang suka mengajar di masjid begitu ya. Ya, kemudian dia biasa ngajar bahkan bab haji sekalipun. Ya, ketika datang ke Mekah haji, ditegur sama tukang cukur. Salah antum. Tukang cukur nggak tahu kalau ini ulama di kampungnya. Subhanallah. Ya. Nah, taib. Maka ilmu ya itu adalah hak setiap muslim, ya, kita berhak menuntutnya ya, dan kita ya perlu untuk bersemangat memperbanyak ilmu tersebut, meskipun nggak harus ya jadi ustadz, ya nggak harus tampil di atas mimbar, paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Nah ini Abdullah bin Umar ya, melihat Nabi sholat sendirian hanya dengan mengenakan sehelai kain. Ya, maka Abdullah pun berkata, Abdullah bin Umar ini, Ibnu Umar mengatakan, bukankah Allah telah memberimu kemampuan untuk mengenakan 2 helai kain? Ya. Kalau kita mampu, kalau misalnya kita lihat ada mas-mas di pinggir jalan, sholat pakai sarung aja gitu ya, telanjang dada begitu ya, ya, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Agak aneh mungkin ya kalau di zaman sekarang orang nggak pakai baju, itu agak aneh. Yang ada kita kalau punya baju bekas itu bingung kita mau nyalurin kemana. Siapa yang masih mau nerima, kan begitu ya. Ya. Maka kembali ke kaidah yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya. Sesuatu yang kalau ada kewajiban gak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya ikut jadi wajib. Ya. Masa iya kita gak mampu beli sarung? Kan sekarang Masya Allah ya, sarung itu kan harganya variatif. Pilih yang paling murah. Berapa sarung bisa paling murah kita dapat? 50.000 dapat ya, Insya Allah ya. Ada banyak yang lebih murah juga ada. Nah ya, dua sarung, pakai satu di bawah, satu di atas sholat kita. Nah, maka Nafi' menjawab ya, maka Abdullah bin Umar menanyakan lagi, nah, apakah kamu pergi ke pasar dengan mengenakan sehelai kain saja? Masya Allah, ini teguran dari Abdullah bin Umar. Ya, Nafi menjawab enggak. Kan Nafi kan pelayannya Ibnu Umar ya, suka disuruh-suruh, beli ini ke pasar. Nafi, kamu kalau saya suruh ke pasar, emangnya kamu pakai pakaian gitu aja? Coba kita cek. Kalau kita lagi sholat di rumah, ya, kadang kita tuh bangun tidur, Insya Allah, ya, kecapean semalam, akhirnya habis subuh tidur, bangun-bangun pengen sholat duha misalnya, ya, pengen sholat duha. Aduh, pakai celana pendek sarungan, pakai kaos yang tadi pakai buat tidur masih lipat-lipat gitu ya, kusut. Udah sholat aja. Subhanallah. Itu kalau misalnya bangun tidur, dibangun diajak ke mall misalnya lah, atau plesir kemana gitu ya, ganti baju nggak kita? Subhanallah. Maka sholat kita ya, dalam berpakaian ketika di dalam sholat ya, para ulama memberikan standar. Subhanallah, ini kembali lagi ngecek keikhlasan kita, yaitu ketika yang namanya ikhlas adalah ketika kita melaksanakan sesuatu, dilihat orang atau tidak dilihat orang, perasaan kita sama. Perasaan kita sama. Ya, coba kita mau sholat ke musola samping rumah kita, bandingkan penampilan kita dengan kalau kita mau sholat datang ke pengajian. Coba. Ya.
Mungkin kalau datang ke pengajian itu lama sampai ribut itu nyari peci, subhanallah. Ya. Kalau musola sebelah boro-boro peci. Pakai koko aja udah alhamdulillah. Atau tadi ya, sholat di rumah sama sholat di masjid beda. Penampilannya beda, subhanallah. Kan gitu. Tadi kan disindir sama apa namanya Ibnu Umar. Kamu ke pasar pakai kayak gini nggak? Enggak. Kok sholat kayak gini? Oke, kita sholat di rumah pakai apa? Kalau di masjid pakai apa? Jangan-jangan kita pakai bagus, penampilan kita pakai apa namanya sarung, pakai gamis, masya Allah, wangian, rambut disisir klimis, ya, licin betul sampai nyamuk aja kepleset mungkin nih, masya Allah. Ya, itu buat siapa berarti gitu loh? Jangan-jangan bukan buat Allah. Nah, ini subhanallah. Maka kata Abdullah bin Umar mengatakan, ya, sesungguhnya Allah itu lebih berhak, fallahu ahaqqu an yutajammala lahu. Kalau kita berhias untuk manusia, maka Allah lebih berhak untuk kita berhias. Makanya Allah bilang apa? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kalian pada setiap masjid. Para ulama mengatakan setiap masjid maksudnya setiap sholat. Yang punya jam tangan, pakai jam tangan. Ya, kan makin ganteng kalau pakai jam tangan gitu ya. Ya, nanti kita juga akan sampai ya. Yang punya peci, pakai pecinya. Ya, jangan takut dipanggil ustaz, nggak apa-apa, pakai aja. Kan begitu. Yang punya wewangian, pakai parfumnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakai pakaian yang bagus ketika kita mau salat. Nah, maka begitu pula tidak pantas seorang muslim ya salat dengan memakai pakaian tidur tadi ya. Ya, pakai yang dipakai buat tidur ya dipakai buat salat. Padahal ketika dia ketemu dengan orang lain, nemuin tamu atau pengen plesir kemana, dia subhanallah penampilannya diperhatikan betul. Ya, ini termasuk ibu-ibu ya. Ya, biasanya ibu-ibu kalau lagi pengen keluar rumah itu, meskipun pakai cadar, lama juga siap-siapnya. Masya Allah. Ya bapak-bapak nih 5 menit lagi berangkat, oh jadi itu. Siap langsung. Ya. Ada ibu-ibu, ya alhamdulillah, masya Allah, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan seperti itu. Ya, bahwa apa namanya wanita memang diciptakan indah seperti itu dan suka untuk berhias. Nah, nggak masalah selama tertutup. Ya, maka demikian pula ketika mau keluar, ya, bersih, paling nggak apa namanya bau badan nggak ada. Ya ketika mau sholat juga seperti itu. Ya, apalagi ibu-ibu kan punya waktu lebih ya daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak harus ngikut jamaah kan begitu ya, maksudnya terikat waktunya. Ya, kalau ibu-ibu ya selama masih ada waktu senggang, ya mungkin kalau yang sibuk dengan urusan rumah tangga, ya nggak harus sesempurna itu. Tapi kalau misalnya agak senggang, ya maka sebisa mungkin kita berpenampilan sebaik-baiknya ketika hendak melaksanakan sholat. Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya, menyatakan dalam kitabnya Tamhid, ya, para ulama itu menganjurkan orang yang mampu berpakaian untuk menghias dirinya dengan pakaiannya itu, ya, ketika hendak mengerjakan sholat, ya, juga pakai wewangian, pakai siwak. Sunnah pakai siwak. Dan siwak itu ya kata yang merujuk kepada bendanya itu kayu arok itu, akar pohon arok itu yang mungkin kita sering dapat oleh orang haji, orang umrah gitu ya. Ya. Juga merujuk kepada perbuatannya, yaitu membersihkan gigi. Karena dapatin Nabi SAW juga pernah bersiwak tidak dengan akar kayu arok itu, dengan pelepah kurma dan yang lainnya. Maka dalam hal ini ya, sikat gigi itu juga termasuk siwak. Sikat gigi juga termasuk
Siwak. Bahkan subhanallah, ya, dalam dunia kesehatan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali mengkampanyekan sikat gigi. Tuh, orang yang pertama kali mengkampanyekan sikat gigi. Maka aneh kalau ada muslim, ya, berangkat sholat subuh, Masya Allah, mulutnya masih bau Allahu Akbar, ya, apalagi semalam habis makan nasi goreng pete, waduh, mantap. Wah, Masya Allah, itu yang di sebelahnya udah rasanya kayak lagi diadab aja itu. Allah. Nah, ini yang ketawa pernah ngalamin kayaknya nih. Subhanallah. Ya. Bersiwak. Nah, bahkan para al-fuqaha, ulama fikih, ya toh, tentu ini termasuk tadi ulama fikih juga menegaskan, ya, di antara syarat-syarat sahnya salat, ya, khususnya pada batasan menutup aurat tadi, ya, di dalam salat, bahwa menutup aurat disyaratkan harus tebal, ya, tidak boleh menggunakan kain tipis yang dapat memperlihatkan warna kulit, ya. Nah, kalau misalnya ada, ya, pakaian, Anda pernah lihat itu, Masya Allah, dia model abaya. Abaya itu kan gamis Arab panjang gitu, ya, ya, lengannya itu sampai pergelangan tangan atau bahkan lebih. Namun, ya, bahan yang digunakan dari siku sampai pergelangan tangan atau lebih tadi itu adalah bahan, ya, tadi itu yang menerawang, ya. Jadi seakan-akan gaun lengan panjang, tapi dari siku sampai sini menerawang. Nah, ini paling tidak pakai handsock misalnya, ya, pakai kain tambahan di dalamnya. Nggak bisa kayak gini dipakai buat pergi juga, ya, keluar rumah terlihat auratnya. Nah, dan laki-laki juga nih, sebagian celana training, subhanallah, sebagian celana training, karena celana training itu kan pakai buat olahraga, ya, dipakai buat olahraga, pakaian training juga, pakaian olahraga juga. Itu biasanya ada beberapa bagian, Anda lihat itu sebagian modelnya biasanya di sisi samping, ya, itu digunakan kain bolong-bolong, ya, kayak jaring. Sekilas nggak kelihatan, tapi kalau ditempelkan ke kulit, nah, itu kelihatan kulitnya itu, ya. Tapi kalau agak direnggangkan karena gelap dalamnya, ya, di celana kan nggak ada lampu, ya, gelap, jadi kelihatan hitam aja. Padahal kalau direkatkan ke kulit itu bolong itu, ya, hati-hati juga. Sama pula ketika kaos, ya, kadang sebelah sini sampingnya, ya, sebelah samping, ya. Itu ada yang model-model kain-kain seperti itu, ya, barangkali ikhwah yang biasa main futsal atau olahraga lain, ya, maka memperhatikan pakaian-pakaian mana yang layak untuk sholat, mana yang kiranya tidak layak untuk sholat. Nah, taib. Dan ini berlaku untuk orang yang sholat sendiri ataupun sholat jamaah. Aurat sholat berbeda dengan aurat di luar sholat. Anak kan sholat di kamar, anak kunci pintu, anak tutup jendela, gak ada yang lihat aurat anak, ya, kan gitu, ya. Jadi nggak apa-apa dong sholat pakai celana pendek gitu, ya, kan yang penting auratnya nggak kelihatan sama orang. Nggak seperti itu, karena berbeda antara aurat di dalam sholat dengan aurat di luar sholat. Kalau laki-laki, ya, bahkan lebih rapat ketika di dalam sholat. Tidak hanya lutut dan pusar saja, bahkan pundak, bahu, punggung pun harus ditutup, kan gitu. Makanya kalau tawaf itu kan kita masih ini, ya, terbuka pundaknya. Ketika mau sholat ditutup, kan begitu, ya. Kalau perempuan sebaliknya, ya, kalau di dalam sholat, ya, itu di luar sholat lebih rapat daripada di dalam sholat. Di dalam sholat nggak boleh ditutup wajah, nggak boleh. Kalau perempuan sholat nggak boleh tutup wajah, yang pakai cadar itu harus dibuka, ya. Kecuali kalau misalnya tempatnya terbuka nanti terlihat laki-laki, maka diizinkan untuk menutup wajahnya.
Jadi berbeda antara aurat sholat dengan aurat di luar sholat. Meskipun kita sholat sendirian di ruang, bahkan gelap sekalipun, matiin lampu, nggak ada yang kelihatan, tetap kita harus tetap menutup aurat. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah dan Allah Maha melihat. Nah, dan ini alasannya kata beliau sebab terdapat ijma' yang menyatakan kewajiban menutup aurat di dalam sholat, yaitu pada dengan merujuk kepada dalil yang tadi kita bacakan, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak Adam, ya ambillah pakaian kalian atau zinatakum, perhiasan kalian. Artinya pakailah perhiasan kalian yang bagus di setiap memasuki masjid, maksudnya adalah salat. Nah, perhiasan di sini maksudnya adalah pakaian, sedangkan masjid maksudnya adalah salat. Jadi subhanallah, pakaian yang tipis tadi itu maka hendaknya kita perhatikan bahan-bahan yang kita beli, ya jangan sampai menerawang, bahkan mungkin nggak seluruhnya menerawang. Mungkin itu kita malu betul itu kalau pakai baju seperti itu. Tapi kalau misalnya ada tambahan-tambahan di bagian-bagian tertentu yang seharusnya itu menutup aurat dengan sempurna, tapi itu terbuka atau tadi ya bahannya tipis, ya maka ini harus lebih diperhatikan. Nah, baik. Nah, ada sebuah pakaian di dalam di masyarakat Arab yang istilahnya dishdash, ya. Pakaian dishdash yaitu pakaian yang memang tipis sekali, ya. Kalau dipakai mungkin buat pamer laki-laki, mungkin pamer otot gitu ya, kelihatannya pakai baju tapi sebenarnya dia nggak pakai baju, sehingga bentuk tubuh otot-ototnya itu kelihatan semua, ya. Maka di sini Syekh mengatakan salatu bi ba'dihim fi thawb satir lil jasad dishdash raqiq yasifu lawn al-bashara duna sirwal tahtahu, fa fi maqalatin في مقولة عثمان عمر السابقة التي قدم فيها أكثر ملابس سترا أو أكثرها استعمالا وضم إلى كل واحدا ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه دليل على وجوب الصلاة في الثياب الساترة وأن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحالة وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد وصرح القاضي عياض بنفي خلاف في ذلك. Nah, sebagian kaum muslimin memakai pakaian tadi ya, kalau di istilah orang Arab namanya dishdash, ya, tanpa mengenakan celana di dalamnya, ya, tanpa ada pakaian tambahan di dalamnya, tanpa ada memakai pakaian di dalamnya. Atau misalnya barangkali yang kita ini punya tubuh yang agak mungkin berisi, ya bapak-bapak punya tubuh yang agak berisi, kemudian pakai kemeja kancing dari leher sampai perut, ya kan terus ke bawah itu ya. Nah, kemudian ketika kita duduk, ya, nah ini kadang perut nggak bersahabat gitu ya, masya Allah. Nah, itu kita nggak pakai tambahan pakaian dalam gitu loh, nggak pakai tambahan pakaian dalam, sehingga perut kita berontak pengennya. Ya. Jadi orang-orang tuh bisa lihat itu pusar kita masuk apa keluar itu, ya kan, bodong ya istilah orang ya. Nah, maka yang seperti ini dihindari, ya. Mudah-mudahan insya Allah sih di Atawaf nggak ada yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya merasa tubuhnya ini nggak khusus untuk orang yang tubuhnya berisi, ya terkadang yang tubuhnya ideal atau yang di bawahnya ideal pun kadang kalau justru lebih lebar bukaannya kadang ya. Kadang kalau lagi membungkuk atau apa itu celah terbuka kelihatan auratnya. Nah, ini juga harus kita hati-hati. Ya, harus kita hati-hati di sini. Nah, bahkan yang kainnya tebal sekalipun seperti yang tadi disarankan sama Ibnu Umar bahwa sebaiknya didobel. Sebaiknya
didobel. Jadi pakaian satu kalaupun tersingkap masih ada pakaian yang di dalamnya lagi. Wallahu taala ala wa alam. Kita azan terlebih dahulu. Kita lanjut setelah salat Isya insyaallah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang kesalahan kedua seorang yang melakukan sholat adalah menggunakan pakaian namun tidak sempurna menutup auratnya karena tadi ya menerawang. Al-Imam Al-Syafi'i berkata, wa in shalla fi qamisin yashifu anhu lam tujzi'hu atau lam tujzi'hu shalah. Barang siapa yang salat dengan pakaian ya, yang memperlihatkan auratnya, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah. Nah, jadi menurut para ulama sekalipun bahwasanya yang namanya salat ya dengan pakaian yang seperti ini layaknya orang yang salat tanpa pakaian, sama hukumnya ya, layaknya orang yang salat tanpa pakaian. Wal mar'atu fi dzalika ashad halan min ar-rajul. Tentu wanita dalam hal ini ya lebih berbahaya ya daripada laki-laki. Idza salat fi dir'in wa khimar yasifuha dir'. Kalau dia misalnya pakai pakaian pakaian perempuan ya, kalau di kita mungkin semacam daster atau gaun seperti itu, dan kerudung saja ya, 2 potong helai ini yang kerudungnya ya minimalis begitu ya. Nah, maka ini akan membentuk lekuk tubuh. Itu yang pertama. Dan akan wa ahab ilayya an tusalliya fi ya illa fi jilbabin fawqa dhalika wa tujafihi anha li alla tasifuha ad-dira'. Nah, bahwasanya jika seorang salat wal mar'ah ya, tuntunan terhadap kaum perempuan dalam menutup auratnya ketika salat ini lebih tadi ya, lebih lebih harus diperhatikan lagi, karena beberapa wanita itu mengerjakan salat dengan pakaian panjang tadi ya, dan kerudung tipis sehingga masih bisa menampakkan anggota badannya, seperti yang tadi contohkan pakai kerudung namun telinganya masih terlihat, terutama ketika kena sinar matahari. Itu kan kadang suka ada mbak-mbak kayak gitu ya, kerudungnya masih tipis sehingga auratnya pun terlihat. Nah, maka kata beliau ya, saya sarankan supaya kaum wanita ini ya menambahkan jilbabnya, yaitu dengan kain tebal ditambah lagi ya, dengan kain tebal ya, supaya bisa nutupi kepala kalau bisa sampai lutut. Jadi menutup secara tebalnya iya, secara longgarnya juga iya. Atau ya, di samping 2 jenis pakaian itu, maksudnya tidak hanya mencukupkan diri dengan kerudung dan pakaian panjangnya atau dasternya itu ya, dan membiarkan jilbabnya melebar agar pakaiannya tidak membentuk badan. Jadi Imam Syafi'i menyarankan bahwa wanita ya menggunakan pakaian tambahan, mungkin yang sekarang orang kenal dengan mukena itu ya, kan mukena biasanya kerudungnya sampai lutut ya. Ya ini diambil dari perkataan Imam Syafi'i ya, karena mungkin orang-orang Indonesia zaman dahulu
ya orang-orang Indonesia, orang-orang kita zaman dahulu ya berpakaiannya ya sederhana sekali. Ya, mungkin sebagian antum tahu kemben ya. Tahu kemben ya. Pakaian-pakaian orang Jawa itu ya yang hanya menutup dada, kemudian pundaknya pun tembus pandang. Ya, pundaknya pun tembus pandang dan seterusnya. Ya, maka harus tertutup ketika melaksanakan sholat. Nah, dan Nabi SAW sudah jauh-jauh hari ya mewanti-wanti tentang hal ini, di mana Rasulullah SAW menyabdakan, sayakunu akhiru ummati nisa, nanti di akhir umatku tuh ada wanita-wanita ya. Wanita-wanita apa? Nisaun kasiyat ariyat, mereka mengaku pakai baju tapi pada hakikatnya mereka tidak memakai baju. Waliyadzubillah. Baju dalam syariat itu kan maksudnya untuk menutup aurat sehingga ya mengurangi atau menjaga dirinya dari pandangan lelaki atau apa namanya lawan jenisnya, kan begitu ya. Tapi enggak dibuat ya sedemikian rupa, bahkan yang pakai kerudung sekalipun ya biar laki-laki tetap mandangin dia, subhanallah. Sehingga yang kerudung pun dimodis-modis dan lain sebagainya ya, tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya ya. Ini musibah, musibah ya, waliyadzubillah. Maka ya kita betul-betul ya jagalah keluarga kita, istri kita ya, anak perempuan kita, yang mana ya tentu saja kita akan ditanyai. Nah ini tadi ya, balik lagi sholat ya kan gitu, awalnya dari sholat. Kalau bisa kita jaga pakaian kita ketika sholat, insya Allah nanti di luar sholat terjaga. Maka kalau ada yang bertanya, mungkin ya para ibu-ibu yang bertanya, hijab syar'i, jual hijab syar'i, apa sih batasan hijab syar'i itu? Gitu ya. Seberapa syar'i hijab kita atau pakaian kita? Maka jawabannya adalah coba tanyakan pada diri sendiri, sudah pantaskah pakaian ini dipakai untuk sholat? Gitu ya. Kalau sudah pantas, itulah hijab syar'i. Kalau sudah pantas, itulah hijab syar'i. Ya segitulah yang buat sholat ya. Kalau sudah pantas buat sholat ya, tidak menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh, itulah syar'i, bisa dipakai buat sholat. Makanya kalau kita lagi umrah atau haji gitu kan ya, di sana ada nggak ya ibu-ibu sholat pakai mukena dulu? Kan enggak ya. Ya sudah habis tawaf sholat ya sholat kan gitu. Kenapa? Karena bajunya sudah syar'i, sudah bisa langsung dipakai untuk sholat itu. Nah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya, beliau ini Anda mungkin baca agak cepat aja mungkin karena waktu sudah mulai malam. Nah, beliau menerangkan bahwa yang beliau maksud adalah kaum wanita yang mengenakan, yakni yang Rasulullah SAW maksud adalah wanita yang mengenakan pakaian berbahan tipis ya, transparan ya, sehingga memperlihatkan auratnya yang tidak dapat menutupinya. Wanita seperti ini hanya berpakaian secara lahiriah, namun hakikatnya telanjang. Bahkan diriwayatkan dari Hisham bin Urwah ya, bahwa ketika Hisham bin Urwah datang dari Irak, Al-Mundhir bin Az-Zubair mengirimi Asma binti Abu Bakar. Jadi putri Abu Bakar bernama Asma ini, saudarinya Aisyah, ya, dihadiahi sebuah pakaian yang terbuat dari kain tenun Kahistan ya, salah satu daerah di Khurasan sana ya. Artinya ini barang impor ya, dari luar negeri. Masya Allah, dikasih hadiah kain yang lembut luar biasa, halus. Namun pakaiannya dikirim ketika Asma sudah mulai di usia senja dan mengalami kebutaan. Ya, mungkin semacam katarak atau apa ya. Artinya pandangan beliau atau penglihatan beliau sudah berkurang. Maka yang dilakukan oleh Asma radhiyallahu taala anha adalah merabanya, ya kan? Menyentuhnya. Nah, maka Asma pun berkomentar ya, kembalikan. Ya, disuruh kembalikan. Kenapa? Ya karena ketika dikembalikan tentu yang memberikan tadi hadiah itu Al-Mundhir ya kecewa, kemudian bertanya ya,
Kemudian bertanya kenapa ditolak, ya jawabannya adalah karena apa namanya, afwan, na'am, fashadda alaihi qala ya ummata innahu la yashif, ya sesungguhnya ini enggak tipis kok pakaiannya, qalat innaha illam tashif fa innaha tasif, ya kalau seandainya apa namanya pakaian ini memang betul tidak tipis, tapi pakaiannya bukan sempit, ya. Jadi ada bahan-bahan, ya, ada jenis-jenis bahan yang kalau dipakai itu membentuk apa, jersey gitu nggak sih? Ada bahan gitu ya, ya kayak kerudung tapi jersey gitu ya. Jadi meskipun lebar, ya nggak tipis, tapi kalau dipakai itu ngebentuk gitu loh, ya, maka ngejiplak gitu ya, betul. Maka yang seperti ini juga dihindari, ya bahan-bahan kerudung yang seperti ini. Ya, subhanallah, ya seorang Asma yang mungkin tak muda lagi, yang bahkan mungkin pandangannya sudah, ya tak apa namanya, penglihatannya tak sempurna lagi, ya masih begitu luar biasanya memperhatikan masalah aurah. Nah, subhanallah, ya tapi fa innaha tasif. Nah, taib. Ini diantara beberapa kriteria yang sebaiknya kita hindari, ya jenis-jenis kain tadi, tidak menutup aurat karena tipis, ya tidak ketat, ya yang ketiga ini masih pembahasan yang sama sebenarnya, namun kita harus perhatikan juga bahwasannya baju yang memang bahannya ngejiplak di badan maka dihindari, termasuk ketika ini hati-hati. Oh, Masya Allah, misalnya ada wanita yang merasa ingin menutup auratnya, ya tapi dia pengen renang di pemandian umum kan gitu ya, renang pakai kerudung, Masya Allah nggak renang pakai kerudung, ya pas di dalam air aman tuh. Begitu keluar, waliyadzubillah, ya kan ngebentuk semua, yang namanya pakaian basah kan begitu ya. Maka tetap saja jangan, hindari pakaian yang bukan pakaian ya, kegiatan yang seperti itu, ya meskipun pakaian ketika keringnya lebar tidak membentuk aurat, namun ketika basah, ya maka jangan untuk perempuan, ya sekali meskipun pakai pakaian renang yang katanya syar'i, ya pakaian renang tapi syar'i gitu ya, ya maka tetap ya, kalau mau renang ya bismillah, ya ikhwan, patungan bikin kolam renang khusus akhwat misalnya. Nah, taib. Qala Asy-Syaukani fi Nailul Awtar, Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar berkata, yajibu ala al-mar'ati an tastura badanaha bi thawbin la yasifuhu wa la syatara satirul awrah, wa hadha syartu satirul awrah. Dan hukumnya wajib bagi seorang wanita untuk menutupi badannya dengan pakaian yang tidak membentuk tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan ini adalah syarat menutupi aurat. Jadi nutup aurat, ya sekali lagi. Nah, ini contoh nih, misalnya ini kain ya. Anggap ini mikrofon, ini ujungannya aurat, kan gitu ya. Ditutup, bukan dibungkus, Pak. Ya, sebagian kan bungkus gitu loh, ya kayak lollipop, bentuknya kelihatan kok bulat gitu kan kalau lollipop, kalau dibungkus kan gitu ya. Ya tapi jangan dibungkus sampai ketat begitu. Ya, ini syarat menutup aurat adalah tidak ketat, ya tidak membentuk aurat. Wa dzakara ba'dul fuqaha, sebagian para ahli fikih menyebutkan bahwasanya ya baju yang membentuk, ya tashifu fi badi'in nazar, ya yang sekali lihat, ya karena memang ada beberapa baju, mungkin baju kita yang kita pakai ini kalau memang dipaksain ditaruh di bawah lampu, ya pasti biasanya tembus, ya pasti tembus. Tapi kalau fi badi'i an-nazar, maksudnya fi badi'in nazar, sekali lihat langsung bisa kita lihat auratnya, au bi ghairihi au lidhiqihi au ihatatihi. Fi badi'in nazar wujuduha ka'adamiha, maka keberadaannya sama dengan tidak adanya, maka artinya sama seperti orang yang tidak memakai baju. Wa alaihi fala salata lilabisiha, maka salatnya tidak sah bagi orang yang memakainya.
Wasarraha ba'duhum anna ziyya salaf lam yakun muhaddadan lil aurati bidzatiha li riqatihi aw bi ghairihi aw lidhiqihi. Nah, bahwa mereka juga menyebutkan bahwa pakaian kaum salaf, ya, orang-orang terdahulu, ya, ulama-ulama kita terdahulu itu tidaklah menampakkan aurat dan tidak juga menggambarkan bentuk aurat, ya, karena pakaian mereka tidak terbuat dari bahan yang sangat lembut, ya, dan tidak sempit, tidak juga ketat. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, ana rasa cukup, insyaallah nanti kita akan bahas kesalahan berikutnya yang ketiga. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Masyaallah, ini ada dari panitia, ya, ada, oh masyaallah. Nah, ini ada hadiah istimewa dari panitia ini, terjemah dari kitab yang kita bahas, Ensiklopedia Kesalahan dalam Salat. Ini terbitkan pustaka Imam Syafi'i, ya. Nah, baik, fadhal, barangkali ada pertanyaan dulu, ya, nanti untuk hadiah kita akhirkan. Dari yang terdekat dulu barangkali. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pakaian, Nah, bila mengenakan pakaian ketat tapi menutup aurat tidak boleh. nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk yang pakaian ketat makruh. Meskipun para ulama, sebagian ulama mengatakan nggak boleh sama sekali. Ya, sebagian ulama mengatakan nggak boleh sama sekali. Namun Syekh di sini mengatakan dia itu makruh. Artinya masih bisa diterima sholatnya. Ya, jadi pakai pakaian ketat itu dilarang, maksudnya makruh. Adapun yang memperlihatkan aurat meskipun longgar, pakai celana bahan plastik misalnya, tembus pandang, nggak pakai apa fungsinya, kan gitu ya? Apa fungsinya? Ya, maka ini haram. Jadi itu bedanya, ya. Kalau yang ketat makruh, tapi kalau yang tembus pandang haram. Mudah-mudahan terjawab. Barakallahu. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama terkait dengan kalau kita safar di dalam pesawat dan sholat sambil duduk, nah, itu misalnya kita ada yang menggunakan celana, mungkin bukan celana senior, mungkin ada yang jeans, atau mungkin yang tidak tepat gitu. Yeah. Kalau laki-laki itu masih membolehkan kalau terus kalau perempuan dia belum dikenal tadi, terus dia melaksanakan pada jamaah atau yang di dalam pesawat itu seperti apa? Pertama. Yang kedua, kalau misalnya sholat kita masuk, tapi kita dalam kondisi baru dari kotor, apakah kita tetap masuk ke dalam bentuk jamaah atau kita pisah, Ustaz? Kita tidak mencampur jamaah lain. Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kalau misalnya tadi, ya, sebaiknya kalau kita sholat, ya, menutup aurat dengan sempurna. Kalau kita laki-laki, ya, paling tidak pakai sarung atau gamis, kan begitu, ya. Cuman terkadang, ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah maafkan kekurangan kita, ya. Kita dulu negara bangsa terjajah, begitu, ya, dijajah oleh bangsa Barat yang pakaiannya, ya, seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini kalau di kota-kota besar, ya, kalau dilihat dari jauh dua foto yang sama, ya, satunya di Jakarta, satunya di Belanda, barangkali kita sekilas nggak bisa bedain ini di mana. Nah, saking miripnya pakaian kita dengan mereka, itu kekurangan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, tapi kita tetap berusaha sebaiknya. Kalau misalnya ternyata kita menggunakan pakaian tadi, ya, misalnya celana jeans, ya, atau celana pada umumnya, kemudian kita dalam keadaan safar yang mungkin kita kalau mau ngambil sarung kan di bawah koper gitu, mesti bedal-bedal, agak repot begitu, ya. Nah, apakah kita tetap sholat? Ya, tetap sholat, tetap sholat. Nah, tetap sholat. Bahkan diantara kesalahan tadi yang sempat disinggung, ya, pertemuan yang lalu adalah kalau seandainya pakaian yang tadi, celana tadi itu, ya, menghalangi seseorang dari sholat, maka pakaian itu haram. Tadi makruh, ya. Tapi kalau sampai menghalangi dia dari sholat, maka haram.
Kenapa? Oh ini nanti setelan anak kusut, kan bentar lagi anak mau MC nih. Misalnya gitu ya. Jadi kalau sholat kan ya ada ruku, ada sujud ya kan. Duduk di antara dua sujud, nanti belakang lutut anak kusut. Nanti sholat aja. Ini haram, pakaian ini udah selesai haram. Ya, tapi kalau tidak menghalangi kita dari sholat, masih kita sholat seperti itu, ya maka makruh. Ya makruh. Nah, terus bagian kedua tadi ya, kalau misalnya kita dalam keadaan bau atau baju kita kotor, kemudian salat ya, maka sebelum apakah ikut jamaah atau tidak, maka jawabannya adalah bersihkan dulu baru ikut jamaah. Ya, bersihkan dulu baru ikut jamaah semampu kita. Bukan berarti kita menghindar sama sekali. Ya semampu kita. Ya, tapi usahakan ikut jamaah karena itu lebih afdal. Betul, malaikat itu innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak manusia, ya. Namun ya, kalau kita sudah berusaha, Allah tahu usaha kita kok. Ya, misal kita kerja gitu ya, fisik ya, keringat keluar kan begitu ya. Ya, bau tak sedap mungkin keluar dari tubuh kita. Alhamdulillah Indonesia banyak air. Ya, kamar mandi bentar ya, bilas. Kan bisa seperti itu. Ya, pakai baju meskipun ada sisa-sisa mungkin bau tak sedap dari tubuh kita, tapi kita sudah berusaha, bismillah, ikut jamaah. Jangan sampai tadi ya, keadaan-keadaan seperti itu ditambah dengan sedikitnya ilmu kita malah menjauhkan kita dari ketaatan yang lebih sempurna. Gitu ya. Kayak tadi misalnya, kalau sholat itu pakaiannya harus bagus dan lain sebagainya. Waduh, saya lagi habis kerja proyek gali sumur misalnya gitu ya, waktu azan, waduh nggak layak ini sholat ini, udahlah nggak usah sholat ya, alasan malah jadinya. Ya, harus sholat jamaah. Ya. Nah, kotor-kotornya apa sih, lumpur kan bisa dibersihkan, ngecat nggak apa-apa. Kalau sudah nggak bisa dibersihkan ya sudah apa adanya karena sudah kita usahakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti tadi ya sekonyong-konyong, udah nggak apa-apa kata Ustaz, boleh kok sholat kayak begini, ya nggak gitu juga. Nah, jadi harus ada usaha dari kita, namun tetap berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Duluan yang ini ya, biar satu-satu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biasanya kan kita pada waktu mau sholat, kita bekerja pasti kebetulan jamaah. Ada imam yang di depan, karena mungkin sudah ada sebagainya, karena imam di depan ini bajunya ketat, karena mungkin dia pas lagi ini kelihatan jelas. Apakah kita harus tetap mengikuti dia sebagai imam atau bagaimana, Ustaz? Pertanyaan saya pertama. Masya Allah, pertama luar biasa, banyak ternyata pertanyaan tentang salat. Yang kedua, kalau kita kan sebagai laki-laki diwajibkan untuk jamaah, perempuan kan tidak di masjid. Misalnya si perempuan tadi karena waktunya panjang, misalnya istri atau anak kita, dia sholat dan waktu panjang tadi, dia sengaja nanti masih panjang waktunya, nonton film dulu, hukumnya seperti apa? Masya Allah. Itu aja, Ustaz. Masya Allah. Baik, ada dua pertanyaan ya, Anda ulangin ya untuk ikhwan dan akhwat jamaah Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah kalau kita salat di masjid antah berantah, ternyata imam yang mau kita salat di belakangnya pakaiannya minim, kemudian sesekali auratnya terlihat ya, begitu sujud atau ruku celengannya kelihatan gitu kan. Nah, ini kira-kira kita salat di belakangnya atau enggak? Ayo, siapa bisa jawab? Hadiah nih, Masya Allah. Tapi harus jawab pertanyaan yang kedua juga ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalau misalnya ibu-ibu punya waktu ya, dia kan nggak terikat dengan waktu jamaah di masjid. Jadi waktu ya kalau misalnya zuhur ya dari jam 12 katakanlah sampai jam 3 jam dia leluasa, boleh nggak nonton TV dulu kan begitu ya. Nah, sampai menunda waktunya, apakah betul-betul seleluasa itu atau tidak? Nah,
Fadhal, siapa yang bisa jawab? Syekh. Nah, Fadhal. Nah, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Nah, Syekh. Pertanyaan pertama gimana? Pertama, Nah, ketika imamnya salah satu syarat sholat itu menutup aurat, sedangkan kalau imamnya tidak menutup aurat berarti sebaiknya tidak ditinggalkan, tidak mengikuti jamaah. Masya Allah, luar biasa. Jawaban luar biasa. Jadi sebaiknya jangan sholat di belakang dia. Kenapa? Karena dia kurang syarat sah sholatnya, yaitu menutup aurat. Ya, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ada yang punya jawaban lain barangkali? Ya. Atau semua kita ijma nih? Ikut. Masya Allah. Nah, betul. Kalau kita lihat imam yang syarat sholatnya aja udah nggak benar, itu sama aja kayak dia ya sholat, ya, tapi ngadep ke timur, Pak. Ya, kita masuk nih, ya, kok sholatnya ngadepnya ke timur? Buat kita orang Indonesia di Indonesia di sini ya, apakah kita sholat di belakang dia? Dia pakai sorban, Pak, pakai jubah, ya, jenggotnya seperut itu. Masya Allah, bacaannya fasih luar biasa. Tapi satu saat itu tidak menghadap kiblat. Kita sholat di belakangnya tidak? Sholat tidak. Meskipun jamaahnya memenuhi masjid. Ya. Tentu kalau kita bisa, mungkin barangkali dia, masya Allah, punya semangat dalam agama. Hanya saja mungkin belum sempat antum ajak ngobrol aja gitu loh. Ya, coba ajak ngobrol. Kalau misalnya bisa, barangkali itu adalah teman sekantor kita. Ya, ketika di waktu sholat ya kebetulan dia yang jadi imamnya, bisa jadi kan seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan kedua dijawab juga nih harus nih. Nah, gimana itu ibu-ibu, boleh nggak apakah benar-benar boleh menunda sholat meskipun tidak ada uzur sampai yang penting sholatnya masih di dalam waktunya, atau nggak boleh sama sekali, harus begitu azan sempat harus sholat pada waktu itu juga? Untuk yang seperti Bapak barusan disebutkan Tidak diperbolehkan. yang masuk kena fawailul musallin. Masya Allah, fawailul lil musallin. Nah, Masya Allah. Taib. Islam, subhanallah, agama yang indah luar biasa. Islam itu tahu betul kebutuhan kita bapak-bapak dan kebutuhan ibu-ibu. Ya. Kita bapak-bapak di luar, ya, di luar, Masya Allah, itu ya kerja, alhamdulillah, dan subhanallah kita rasakan kok. Yang kita yang kerja di kantor, kerja di tempat-tempat tertentu di luaran sana, itu alhamdulillah punya keleluasaan bisa sholat. Ya. Lebih apa ya? Lebih mudah untuk meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk dilanjutkan lagi setelah sholat. Tapi kadang ibu-ibu nggak bisa gitu. Itu yang kadang bapak-bapak nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Iya. Masak bisa ditinggal kompor. Iya. Iya bisa ditinggal. Tapi kalau sambil ninggalin bayi, apalagi udah mulai aktif, kan ngeri. Kan gitu ya. Kadang subhanallah. Ya. Jangankan sholat. Ya. Makan sambil duduk bisa santai aja. Ya. Untuk ibu-ibu udah luar biasa banget itu. Bahkan untuk ke belakang saja, ya, buang hajat aja itu mesti harus dak-dik-dukder itu bayinya gimana, ya kan? Nangis dikit, wah itu perang batin itu, Masya Allah, antara hati dengan perut itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih leluasan, gak harus jamaah, kasih banyak keringanan. Apalagi ketika datang bulan kan gitu kan kondisi emosional lagi nggak stabil gitu ya. Kebayang kalau misalnya lagi menstruasi masih wajib sholat. Oh itu emak sama anaknya ribut, itu perang itu pasti. Ya, ibunya lagi haid nyuruh sholat, ya anaknya juga lagi haid disuruh sholat, dibangunin. Wah luar biasa. Islam subhanallah tahu betul siapa kita, apa kebutuhan kita. Oleh karenanya tadi ya ada kelonggaran untuk para kaum hawa. Nah, kelonggaran ini tentu dimanfaatkan
sebaik-baiknya ya dengan bingkai ya firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Bersegeralah melakukan kebaikan. Artinya apa? Memang betul Allah Subhanahu wa taala kasih kelonggaran. Ya. Kasih kelonggaran. Boleh nggak ibu-ibu menunda dari zuhur sampai menjelang asar untuk sholat? Boleh. Meskipun tanpa wudu, boleh. Boleh. Tapi nggak afdol. Ya, kalau nggak boleh, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala kasih waktu panjang sepanjang itu? Boleh. Ya. Nggak sholat dulu asar. Iya nih, anak-anak belum pada mandi. Bapaknya asik aja ngopi. Jangan, kan gitu ya. Boleh ditunda. Namun tentu saja ya beda pahalanya ibu-ibu yang nunda sholat dengan ibu-ibu yang menyegerakan sholat. Tapi berdosa tidak? Nggak berdosa. Ya. Berdosa nggak berdosanya itu maksudnya nggak berdosa karena menundanya ya. Adapun apa yang dia lakukan di waktu menunda itu beda hal lagi. Kalau di waktu menundanya dia melakukan hal-hal dosa, misalnya ya nonton gosip, waduh, masya Allah, iya sih, bergibah dan lain sebagainya, itu dosa di situ, dosa di situ. Baik, kalau misalnya, dan ini subhanallah ya, kalau wanita kan emosinya ya swing gitu ya, gak stabil gitu. Kalau misalnya kita lagi ngingetin belum stabil betul, masih ada waktu, jangan harus sekarang banget, tunggu ya, kita bujuk-bujuk, kita rayu-rayu, kita ajak canda, udah enak. Apalagi mungkin sebagian kita barangkali istri baru mulai belajar sholat misalnya ya, baru belajar sholat dengan lemah tadi ya. Jadi jawabannya boleh, nggak masalah menunda selama jangan sampai keluar waktunya. Kalau keluar waktunya itu dosa besar karena menyengaja ya. Nah, adapun ya dosa atau tidak dosanya tergantung ya apa yang dia lakukan ya di waktu menunggu sholatnya, di waktu menundanya itu. Kalau yang dia lakukan mubah ya, nyuci baju apalah segala, justru itu berpahala ya. Tapi kalau yang dilakukan ada buang-buang waktu ya, mubah dan seterusnya, bergibah ya, itu dosa. Namun yang afdol adalah menyegerakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Fadhal Syekh. Masya Allah, antum berhak dapat ini, mudah-mudahan berkah. Nah, fadhal. Masya Allah. Alhamdulillah. Fik barakallah. Nah, tapi udah sangat malam ini ya, insyaallah. Mungkin barangkali ada pertanyaan lain nanti bisa kita bahas di pertemuan yang lainnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, gerakkan hati kita untuk terus memperbaiki sholat kita dan terus bisa mengajak keluarga kita, orang-orang terdekat kita, anak-anak kita untuk terus istiqamah dalam memperbaiki sholat dan memperbagusnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.